Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Tasa Ratna Dewi dari kelas C1 Akuntansi dengan nomor pokok mahasiswa 102200036. Kali ini aku bakal ngejelasin sedikit tentang pemahaman materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 5 untuk pemenuhan tugas evaluasi tengah semester. Yang pertama, ahamiyatul ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifah. Ma'rifah berasal dari kata arafa, ya'rifu, ma'rifah yang berarti mengenal. Ma'rifah menurut Ibnu Al-Qayyim adalah ilmu yang membuat seseorang melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Ada pula manfaat ma'rifatullah. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Allah menjanjikan kebaikan pada orang tersebut, di antaranya Al-Khalifah, manusia menjadi khalifah di muka bumi. Tamkinuddin, diteguhkannya agama Islam di muka bumi. Al-Amnu, diberikannya rasa aman. Al-Barakah, diberikannya barokah. Dan Al-Hayatun Thayyibah, diberikannya kehidupan baik. Selain manfaat ma'rifatullah, ada pula ciri-cirinya, yaitu seseorang dianggap mengenal Allah jika ia telah mengenal asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Dan orang tersebut menunjukkan sikap sidik, ikhlas, pembersihan akhlak, sabar, menerima aturan Allah, serta bertakwa. Ada pula figur teladan dalam ma'rifatullah. Rasulullah SAW bersabda, "Sayalah orang yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepadanya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain Rasulullah, ada pula ulama amilun, ulama yang mengamalkan ilmunya. Firman Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah diantaranya hanyalah ulama. Materi kedua adalah at-thoriq ila ma'rifatullah atau cara kita mengenal Allah. Cara menuju ma'rifatullah dibagi menjadi dua. Yang pertama melalui metode Islam, yaitu dalil nakli atau akal bersumber dari Al-Quran, bersumber dari akal pikiran manusia. Lalu membenarkan keberadaan Allah serta menghasilkan iman yang baik. Yang kedua melalui metode selain Islam, yaitu seperti menduga-duga, hawa nafsu, serta ragu-ragu. Materi ketiga, al-manawi min ma'rifatullah atau penghalang-penghalang mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat. Yang pertama, al-fisku atau kefasikan. Orang yang melanggar perintah Allah, bergelimang kemaksiatan, serta berbuat kerusakan pada bumi. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, az-zulmu, kezoliman. Orang yang mengetahui ajaran Allah, namun berpaling dari ajarannya. Yang keempat, al-kizbu, kedustaan. Sikap bohong dan pengingkaran terhadap ayat Allah yang dilakukan oleh orang munafik. Yang kelima, katsaratul ma'asyi, banyak melakukan perbuatan maksiat. Ada pula maradu asyubhah. Yang pertama, al-jahlu, kejahilan, yaitu tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah baik kauliyah maupun kauniyah. Yang kedua, al-irtiyab, keraguan-raguan. Ini disebabkan karena sedikit ilmu dan pemahaman. Yang ketiga, al-inhirab, penyimpangan. Saat manusia tidak berpegang teguh pada petunjuk Allah, maka mereka akan menjalani penyimpangan. Yang keempat, al-ghaflah, kelalaian. Manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk memahami ayat Allah. Materi yang terakhir adalah al-adillah ala wujudillah, bukti kebenaran Allah. Yang pertama adalah ad-dalilul fitri, dalil fitrah. Manusia sejak awal penciptaannya telah membawa naluri bertuhan. Fitrah adalah sifat azasi yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Yang kedua, ad-dalilul hisi, dalil yang dapat diindra.
Ada bukti-bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasa, dan disentuh oleh indera manusia, seperti mukjizat. Contohnya, perahu Nabi Nuh beserta peristiwa banjir besar, terselamatkannya Nabi Ibrahim dari api yang membakarnya, terbelahnya lautan pada masa Nabi Musa. Yang ketiga adalah dalil akli, dalil yang didapat oleh akal. Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang terdekat dengan hiasan, yaitu bintang-bintang. Quran Surat Al-Safat ayat 6. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia adalah alam semesta. Yang keempat, dalilul nakli nas. Dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Tunduk pada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Al-A'raf ayat 54. Dan yang terakhir ad-dalilul tarikh, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama hingga Rasul terakhir. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu dengan aku dan Tuhanmu, maka sembahlah aku. Quran Surat Al-Anbiya ayat 92. Sekian pemahaman yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.